Ya nggak apa-apa Mbak Karisma. Mbak Ika kemana nih Mbak Ika? Ntar kalau nongol saya tanya deh. Soalnya kayaknya Mbak Ika Purwanti ini belum ngumpulin juga nih. Oh Mbak Ika udah ada deh. Sip. Oh iya, nggak apa-apa Mbak Ika. Oke. Belum semua Mbak Karisma, belum semua saya selesaiin, soalnya mesti telaten. Kan soalnya esai, bukan pilihan ganda, jadi saya minta waktunya. Dan iya saya mau bahas soalnya hari ini, cuman karena ada teman kita yang baru masuk dan belum mengerjakan tugas, maka pembahasannya saya tunda sementara. Waalaikumsalam Mbak Mas Vicky. Ya nggak apa-apa Mas Vicky. Kalau begitu malam ini kita masuk dulu ke materi yang baru, yaitu persamaan kuadrat. Ya. Jadi target saya sebetulnya bukan target saya ya. Kalau melihat kurikulum seharusnya ada 3 pembahasan pada semester ini. Yang eksponensial, kemudian fungsi dan persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, serta sistem persamaan linear dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, ini kelihatannya cukup berat untuk mengejar. Oleh karena itu, saya minta teman-teman untuk sedikit agak lebih cepat ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti. Nah, tipsnya ya harus rajin latihan. Jadi kayaknya saya harus bikin PR setiap pertemuan. Satu kali pertemuan PR-nya 5 soal minimal gitu. Soalnya ini cukup berat juga untuk dikejar ya. Oke, sekarang satu lagi, kita ini semua belum punya buku ya. Baik, lumayan kalau gitu, lumayan berat. Nah, oke, sekarang target saya bisa menyelesaikan sampai pemfaktoran persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat ini memiliki bentuk umum AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, jadi ilmu pelajaran yang kemarin tentang akar kuadrat itu sangat berguna untuk menyelesaikan persamaan dengan bentuk seperti ini gitu ya. Jadi yang kemarin jangan dilupakan.
bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, cara menyelesaikan persamaan kuadrat ada dua, ya. Jadi tujuan menyelesaikan persamaan kuadrat itu mencari akar-akar persamaannya, ya. Nah, ini bisa digunakan dua cara. Yang pertama dengan cara memfaktorkan, ya. Memfaktorkan. Cuman sebelum itu harus kita pahami dulu sifat-sifat atau bentuk-bentuk persamaan kuadrat, ya. Oke, yang pertama, jadi untuk bentuk persamaan yang lengkap. Yang lengkap itu jadi ada 3 komponen, A, B, dan C, ya. Sebagai contohnya, X kuadrat dikurangi 2X min 3 sama dengan 0. Nah, jadi bentuk persamaan yang lengkap seperti ini memiliki akar. Jadi akarnya itu sama dengan X min X1 dikalikan X min X2 sama dengan 0. Nah, akarnya adalah X1 dan X2. Pasti sampai sini masih bingung. Ini Pak Andre ngomong apa coba? Ya, selamat malam Mbak Penny Juliana. Oke. Tenang, jangan bingung dulu. Ini masih basa-basi soalnya. Ntar. Nah, sekarang contohnya ini X kuadrat min 2X min 3. Misalkan diketahui sebuah persamaan kuadrat X kuadrat min 2X min 3. Oke, gini aja deh. Saya kasih analogi sederhana dulu. Itu yang tadi itu namanya fungsi kuadrat. Nah, yang lebih mudahnya itu contoh yang lebih sederhana itu namanya fungsi linear. Nanti saya jelaskan jenis-jenis fungsinya.
fungsi linear. Nah, fungsi linear ini punya persamaan atau bentuk umumnya misalkan gini. Fx sama dengan 2x tambah 3. Nah, kalau misalkan ketika fx sama dengan 0, berapakah nilai x? Ya. Jadi pertanyaannya diketahui ada fungsi fx sama dengan 2x tambah 3. Nah, berapakah nilai x yang menghasilkan fungsi x ini menjadi 0? Nah, ini kita bisa tulis seperti ini. 2x tambah 3 sama dengan 0. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak? Atau ada yang bisa nebak nggak? Berapa nilai x ya yang bisa menghasilkan 0? Menghasilkan menghasilkan nilai akhir sama dengan 0. Cara penyelesaiannya sebetulnya mudah ya. Ini kita pindahkan ke sini. Jadi 2x sama dengan min 3. Nah, kemudian x sama dengan min 3 per 2. Jadi fungsi x akan bernilai 0 ketika x-nya nilainya minus 3 per 2. Oke. Contoh yang lebih sederhana lagi. Misalkan begini. Fx dua x min 1. Nah, berapakah nilai x yang menghasilkan fungsi x sama dengan 0? Pertanyaannya sama. Jadi jawabannya jadi 2x min 1 sama dengan 0. Nah, ini min 1 pindah ke ruas kanan, dia berubah tanda. Jadi positif. 2x sama dengan 1. Maka nilai x sama dengan setengah. Nah, jadi kalau misalkan nilai x setengah, maka fungsi x ini akan bernilai 0. Gimana cara membuktikannya? Ya mudah. Kita masukkan nilai setengahnya. Nah, f setengah sama dengan 2 dikali setengah dikurangi 1. Berapa hasilnya? 2 dikali setengah dikurangi 1. Nol kan ya? Jadi ketika f x-nya sama dengan setengah, maka nilai fungsinya akan bernilai 0. Nah, di sini juga sama. Kalau misalkan f-nya dimasukkan 3 per 2 minus 3 per 2, ya silahkan banding. 2 dikali minus 3 per 2 ditambah 3. Coba
dia berubah jadi 0 nggak? Nilainya sama dengan 0 nggak? 2 dikali minus 3 per 2 ditambah 3. Dia berubah nilainya sama dengan 0 nggak? Ada yang bisa nggak? Mbak Karisma nemu 0. Yang lain gimana? Siapa yang nggak ngerti cara membuktikannya? Nah tuh Mbak Ara nih, 2 dibagi 2 kali 3 kali minus 3 ditambah 3. Nah jadi 2 ini jadi minus 6 per 2 ditambah 3. Buat yang nggak ngerti nih, minus 6 ini dari mana? Dari 2 dikalikan minus 3 ya. Nah sekarang minus 6 per 2 berapa? Minus 6 per 2 sama dengan minus 3. Minus 3 ditambah 3 sama dengan 0. Nih angka 2 yang ini nih Mbak Ririt. Coba sekarang saya tes lagi ke soal yang lebih spesifik. Nih, kan tadi gini, 2 dikali minus 3 per 2 ya. Hasilnya berapa? Nah ini untuk menyelesaikan ini ada 2 cara ya. Cara yang pertama, ini cara yang pertama ya. Kalau menemukan persamaan operasi bilangan seperti ini ya. Cara 1, 2 dikalikan minus 3 dulu ya. Ini dikali ya. Ini yang langkah pertama. 2 dikalikan minus 3. 2 kali minus 3 hasilnya berapa? Minus 6 ya. Jadi kan minus 6 per 2. Nah langkah keduanya, si minus 6 ini dibagi dengan 2.
hasilnya jadi minus 6 dibagi 2 hasilnya jadi minus 3. Paham nggak? Coba sekarang testing. Berapa hasilnya? 4 dikali 3/2 berapa hasilnya? Ini ada yang angkat tangan nih. Masa sih? Yang benar nih. Bener gak? 6 nih. Ada yang jawaban lain gak? Mbak Ririt, Mbak Karisma, Mbak Bunga Mawar, Mbak Ceko Cerit 12/2. Jadi berapa Mbak Ceko Cerit, Mbak Ratna, Mbak Kamti, Mbak Ara, Mbak Naisha. Ya udah. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12/2. 12/2 sama dengan 6. Dah. Gampang ya. Nah, jadi tujuannya itu mencari akar-akar persamaannya. Jadi mencari nilai X-nya ya. Nilai X yang bisa memenuhi persamaan tadi. Nah, sekarang contohnya di sini ada X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Nah, nilai X berapa saja yang bisa menghasilkan nilai 0 kalau kita masukkan ke dalam persamaan ini gitu. Nah, itu tujuan memfaktorkan ya. Kalau di sini, kalau dalam fungsi linear, untuk mencari nilai X tersebut, kita bisa dengan langsung menyelesaikan persamaannya ya. Seperti contoh yang sudah saya berikan. Nah, tapi kalau misalkan untuk persamaan kuadrat, ya, ada dua cara yang bisa kita tempuh. Pertama, dengan memfaktorkannya. Yang kedua, dengan menggunakan rumus ABC. Ya. Nah, ini memfaktorkan untuk persamaan yang lengkap. Jadi caranya kita taruh dulu di sini. Nah, coba saya tanya dulu. Ini ada bentuknya. Bentuk persamaan umum AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, kalau ngelihat dari sini dicontoh X kuadrat min 2X min 3. Nilai A-nya berapa? Ada yang tahu nggak? Nilai A-nya berapa? Kata Mbak Devina 2. Kita lihat kalau nilai A itu yang nempel sama X kuadrat. B itu yang nempel sama X. Sedangkan yang terakhir C. Nah, sekarang yang nempel sama X kuadrat di contoh angka berapa? Kata Mbak Kamti 1, sama Mbak Devina sama Mbak Ika 2. Yang lain gimana? Kata Mbak Ririt 2. Nah, ini kan bentuk persamaan umumnya AX kuadrat min 2X
ditambah sorry ax kuadrat plus bx plus c. Nah, A ini yang nempel sama x kuadrat. Di depan x kuadrat ada angka nggak? Di depan x kuadrat ada angka nggak? Yang kata Mbak Ara enggak. Kata Mbak Rit minus 2. Nah, ini kalau misalkan nggak ada angka, berarti artinya apa? Berarti di sini artinya ada angka 1 ngumpet. Ya. Jadi kalau misalkan saya bilang saya punya kotak. Kalau saya bilang saya punya kotak, penerjemahannya sudah jelas bahwa kotak yang saya punya itu 1 gitu. Tapi kalau saya punya 2 kotak, saya pasti bilangnya 2 kotak gitu. Ya, jadi nilai A dari persamaan ini sama dengan 1 ya. Kalau B-nya berapa? Kata Mbak Ci 2, kata Mbak Ririt minus 2, kata Mbak Ara minus 2, kata Mbak Kamti 1. Kata Mas Vicky 2, Mbak Karisma 3. Nah, B ini yang nempel sama huruf X ya. Nah, di sini yang nempel sama huruf X angka berapa nih? Saya buletin. Jadi bukan 2 ya, yang lebih tepat minus 2. Ya. Oke. Yang terakhir, nilai C-nya berapa? Minus 3. Oke, saya kasih contoh lagi ya. Coba sekarang kalau yang ini nilai A-nya berapa? Mbak Devina, Mbak Bunga Bawar, Mbak Karisma, Mbak Ratna, Mbak Kanti, Mbak Feni, Mbak Rohatun jawabannya 4. Dari mana nih Mbak Rohatun jawabannya 4 nih? Mbak Vicky 2, Mbak Naisa 2, Mbak Ridit 2. Oke, jadi sekali lagi ya. Tadi siapa? Mbak Rohatun. Mbak Rohatun. Lah, kenapa Vicky Mas emang? Vicky emang Mas, bukan Mbak. Iya, Vicky emang Mas, bukan Mbak. Kemarin saya ketemu sama Mas Vicky. Ya gitu. Nah, jadi Mbak Rohatun diperhatikan ya. Itu 4 dari mana? Saya nggak tahu. Jadi A itu yang nempel sama X kuadrat. Nah, yang nempel dengan X kuadrat ini angka 2. Jadi A-nya sama dengan 2. Nah, sekarang B-nya berapa?
B-nya 1, Mbak Kamti 1, Mbak Nesa 1, Mbak Ara 1, Mbak Karisma 1, Mas Vicky 1, Mbak Feni 1. Nah, ini yang mulai bener nih. Mbak Ratna, Mbak Rohatun, Mbak Ani. Jadi, oh ya, Mbak Ara dikoreksi. Jadi jangan lupa tanda di depannya jangan ketinggalan. Ya. Jadi B-nya minus 1 ya. Nah, sekarang C-nya berapa C-nya coba? Sekarang C-nya berapa? Ada yang ketinggalan gak nih? Yang ketinggalan siapa nih? Wah, udah gak ketinggalan semua ini. Minus 3-nya nongol semua nih. Coba sekarang lagi. Mudah-mudahan sekali lagi. Yang ini mudah-mudahan benar semua. 6x kuadrat ditambah 13x ditambah 13x ditambah 5 sama dengan 0. A-nya berapa? Mbak Karisma 6, Mbak Rizit 6, Mbak Bunga, Mbak Ratna. Oke, mantap. Mantap, mantap, mantap. Sekarang B-nya. Tiga belas. Nah, itu kenapa si Mas Vicky jadi ada minusnya? Mas Vicky, dilihat Mas Vicky. 13-nya minus apa plus? Mbak Ani, 13. Plus ya, 13-nya ya. Terakhir, C. C-nya berapa? Oke. Nah, tujuannya apa? Untuk mengenal ABC-nya. Nah, ini untuk mencari faktornya ya. Mencari nilai X-nya yang memenuhi persamaan kuadratnya. Nah, sekarang kita coba contoh soal yang paling mudah. Ini yang pertama. X kuadrat min 2X min 3. Nah, jadi kalau saya tanya berapakah akar persamaan dari X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Nah, teman-teman harus menemukan bentuk akarnya. Bentuk akarnya yaitu X min X1 dikali X min X2. Nah, yang dicari ini nilai X1 dan X2-nya ya. Gimana caranya? Oke, saya pindah whiteboard biar nggak pusing. Jadi, cara pertama untuk mencari akar persamaan kuadrat, cara pertama yaitu memfaktorkan. Tadi contoh soalnya X kuadrat min 2X dikurangi 3. Nah,
dari sini kita mengetahui bahwa A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 2, C-nya sama dengan min 3. Ya. Nah, untuk mengetahui berapa nilai X1 dan X2, berapakah nilai X1 dan X2 yang ditanyakannya itu ya. Nah, caranya langkah pertama langkah 1 yaitu mencari perkalian yang menghasilkan nilai sama dengan C. Nah, coba sebutin berapa kali berapa yang nilainya hasilnya sama dengan C. C-nya sama dengan min 3 atau 3 dulu. Berapa? Perkalian berapa kali berapa yang hasilnya sama dengan C. C-nya kan min 3. Kata Baratna 1 kali min 3. Yang lain gimana yang lain? Ya, jadi karena kebetulan cuma 1, kita bisa mengetahui bahwa faktornya yaitu jadi ada 1 dikali min 3 ya. Nah, ini karena kita cuma punya satu alternatif, maka kita bisa menuliskan langsung ya X min 3 dikali X tambah 1. Jadi langsung ketemu karena cuma ada satu alternatif ya. Nggak ada perkalian lain yang bisa menghasilkan minus 3 selain ini ya. Nah, jadi nilai X1 nya adalah 3 dan nilai X2 nya adalah min 1. Nah, jadi kalau ditanya nilai X1 X2 nya kebalikannya dari sini ya. Kalau di sini min 3 berarti X1 nya positif 3. Kalau di sini plus 1 maka nilai X2 nya min 1 ya. Nah, ini cara membuktikan kebenarannya bagaimana? Kemarin kan kita sudah belajar perkalian silang ya. Perkalian silang. Jadi X ini dikalikan X ini. Kemudian X dikali plus 1. Udah gitu min 3 dikali X. Kemudian min 3 dikali 1. Nah, coba sekarang ini dikalikan. Berapa hasilnya? Dengan perkalian silang.
Ini lagi ngitung kan ini? Bukan tidur kan? Mantap. Suaranya hilang soalnya saya lagi diem, Mbak Karisma. Kan nungguin teman-teman pada ngitung. Mbak Sukamti kok nemunya cuma 2, Mbak Sukamti? Ngitungnya Mbak Karisma kayak kemarin yang saya ajarin loh. Ini dikalikan silang nih. X ini dikalikan X ini dulu. Udah gitu X dikalikan 1. Udah gitu minus 3 dikalikan X. Minus 3 kali 1. Masih inget dong? Masa udah lupa? Ya, cobain. Mbak Sukamti kenapa jadi 2 minus 3 minus 3 nih? Oke, nanti kita lihat ya Mbak Kamti. Kita tunggu yang lain dulu. Oke, coba kita sama-sama hitung. Kita sama-sama menghitung. Ya hasilnya 0 pasti Mbak Ririt kalau dihituin. Maksudku ini dikalikan. Udah gitu berapa hasilnya? Sama dengan ini enggak gitu. Nah sekarang kan ini X dikali X ya. X dikali X. Teman-teman, saya minta ini ya, membiasakan diri dengan tanda titik ya. Kan sekarang banyak X-X-nya nih. Kalau saya kalau saya tulis X nanti jadi bingung mana yang X mana yang kali gitu ya. X kali X, udah gitu di sini X kali plus 1, jadikan 1X. Kemudian ini minus 3 dikali X, jadi minus 3X. Terus sekarang minus 3 plus 1, hasilnya minus 3. Nah, X kali X berapa? X kuadrat. X dikali X berapa hasilnya? X kali X hasilnya berapa? X kali X hasilnya X kuadrat ya.
Kenapa X kuadrat? Saya pindah whiteboard. Nih. Kan di sini ada pangkat 1, ngumpet. Jadi kalau ada X ini ya, ada X doang. Ini dia punya 1 ngumpet di depan, sama punya 1 ngumpet di atas. Ya. Cuman nggak ditulis. Jadi sini X pangkat 1 dikalikan nah mudah-mudahan titiknya kelihatan. X pangkat 1. Nah ini sama dengan X 1 tambah 1. Ya kan ini pelajaran kita kemarin kan. Sama dengan X kuadrat. Paham? Sip. Nah, sekarang X kali X sama dengan di sini X kuadrat. Ditambah 1X min 3X. Berapa jadinya? 1X min 3X. 1 kotak dikurangi 3 kotak. Saya punya X1 dikurangi 3X. Jadi sisa X saya berapa? Kata Baririt minus 2X. Barothatun minus 1. Barata minus 2. Beragam ya. Coba. Saya punya 1 kotak. Ini saya punya kotak 1. Nah, kotak ini 1 kotak. Terus dikurangi 3 kotak. Jadinya berapa kotak dong? Saya punya kotak 1. Mbak Kamti minta 3. Nah, saya kekurangan apa kelebihan kotak? Kalau kekurangan, berapa kurangnya untuk memenuhi permintaan Mbak Kamti? Paham nggak semuanya? Jadinya minus 2 kotak. Jadi kalau saya punya X dikurangi 3X, hasilnya berapa? Sip. Sip. Mantap. Jadi minus 2X. Minus 3. Nah, maksud saya untuk dikalikan silang, untuk mengecek apakah benar minus 3 plus 1 ini merupakan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Nah, setelah kita kalikan silang, ternyata hasilnya sama. Berarti X1 dan X2 3 minus 1 ini sudah betul. Paham nggak? Belum ya? Oke, contoh kedua ya. Yang tadi contohnya terlalu sederhana, jadi jurus saya nggak bisa dijelasin semua. Ya. Ini saya sudah bikin soal yang baru, di mana jurus saya bisa dijelaskan secara detail dan lengkap. Ya, cuma gitu Pak. Mbak Ara. Coba kita coba lagi ya Mbak Ara ya. Nah sekarang X kuadrat minus 12. Coba. X kuadrat minus X minus 12. Ya.
Ini nilai A-nya berapa? Iya, nggak usah disederhanain lagi, Mbak. Oke, mantap. 1 ya, sip ya semuanya ya. B-nya, nah nih B-nya nih mudah-mudahan nggak salah nih. Mbak Ririt oke, Mbak Ara oke, Mbak Nasya oke, Mbak Fatun oke, Mbak Kamti oke, Mbak Ani oke, Mbak Feni oke, Mbak Ratna oke, Mbak Bunga Mawar oke, Mbak Divina oke. Siapa nih yang belum jawab nih? Mbak Karisma kayaknya susah sinyal. Mbak Mas Vicky gimana Mas Vicky? Berapa B-nya Mas Vicky? Mbak Ika oke, Mbak Divina oke. Mbak Cikucerit nih, nggak kedengeran juga suaranya nih. Jadi B-nya minus 1. C-nya berapa? C-nya minus 12. Mbak Ara, Mbak Didit, wah mantap lah udah. Oke ya, nggak ada yang kelewat tanda minusnya. Nah sekarang tadi langkah satunya angka 1 yaitu mencari perkalian yang menghasilkan yang hasilnya sama dengan C. Nah coba sekarang berapa? C-nya minus 12. Nah ada coba perkalian berapa saja yang hasilnya sama dengan C. 2 kali 6. Ada lagi nggak selain 2 kali 6? Nah, jadi ada pertama alternatifnya nih ya. Ada 1 kali 12. Ada 1 kali 12. Kemudian ada 2 dikali 6. Kemudian ada 3 dikali 4. Nah, supaya nggak terlalu ribet, tanda minusnya bisa diabaikan dulu ya. Jadi kita data dulu perkaliannya ya di langkah yang pertama. Langkah 2. Nah, langkah 2 mencari dari data langkah 1 ya nggak apa-apa, mencari dari data langkah 1 yang selisihnya sama dengan B. Nah coba dari 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Jadi ada angka 1 sama angka 12, angka 2 sama angka 6, angka 3 sama angka 4. Mana yang kalau dikurangi hasilnya sama dengan B? Ini ada 3 alternatif nih. Alternatif A, alternatif B, alternatif C. Alternatif mana yang selisihnya cuma 1 sama dengan B maksud saya? Nah, jadi semuanya sudah setuju ya bahwa yang kita akan memilih alternatif C. Nah, alternatif C.
Langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu memasukkan nilai alternatif yang dipilih ke dalam persamaan umum, ke dalam bentuk umum. Bentuk umumnya yang tadi, ya. Bentuk umumnya yang tadi, X plus X1 dikali X plus X2. Ya, betul. Nah, jadi dimasukkan. Nah, sekarang yang dimasukkan cukup angkanya dulu, tandanya jangan. Di langkah 3 cukup angkanya dulu. Jadi X3, X1-nya umpamanya 3, X2-nya 4. Nah, ya. Jadi tandanya kosong. Nih, saya kotakin. Tandanya masih kosong ya. Di langkah ketiga tandanya masih dibiarkan kosong. Dimasukkan dulu, ya. Jadi saya ulangi dulu. Mungkin langkah paling utama yang pertama mendata dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Kemudian langkah berikutnya mencari perkalian yang hasilnya sama dengan C. Didata aja semuanya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya mencari data dari langkah 1 yang selisihnya sama dengan B. Nah, mana yang selisihnya sama dengan B? Kan B-nya 1 nih. Berarti tahu kita C. Nah, langkah ketiganya memasukkan nilai pada alternatif C kepada persamaan atau bentuk umum. Nah, sekarang langkah keempat baru kita menentukan nilai atau tandanya, minus atau positif. Langkah 4 menentukan tanda positif atau negatif, ya. Nah, untuk membantu ini saya copy dulu untuk membantu penjelasan, atau saya tulis aja lah, nggak usah di copy. Nah, di sini persamaan kuadrat yang kita punya adalah X kuadrat dikurangi X dikurangi 12. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, supaya hasilnya negatif, berarti bisa nggak kalau kita taruh tandanya seperti ini? Taruh. Ini sekarang langkah keempat menentukan tandanya. Nah, kalau misalkan saya taruh positif-positif umpamanya. Kalau positif 3 dikali positif 4, hasilnya berapa? Wih, positif 3 kali positif 4. Mbak Karisma, bukan positif 3 tambah positif 4. 12. Sama nggak dengan ini? Sama nggak dengan C nilainya? Tidak ya, karena positif 3 kali positif 4 sama dengan 12. Sama dengan positif 12. Nah, jadi supaya hasilnya minus 12, maka tandanya harus bagaimana? Tahu nggak tandanya harus bagaimana? Maka tandanya salah satu harus negatif ya. Jadi harus negatif kali positif. Ya kan? Nah, negatif kali positif tuh
Nah, kan bisa begini ya. Nah, ini saya punya dua alternatif lagi di sini. Alternatif A dan alternatif B. Ya. Alternatif A, minus 3 tambah 4. Hasilnya berapa? Minus 3 kali plus 4, sorry. Minus 3 kali plus 4. Hasilnya berapa? Minus 12 ya, Mbak Rohatun, Mbak Ani. Plus 3 dikali minus 4. Hasilnya berapa? Yang B, alternatif B. Plus 3 kali minus 4. Hasilnya berapa? Sama ya, minus 12. Nah, jadi kita punya dua calon alternatif nih. Nah, gimana kita harus menentukan pilihan kemana nih? Ke A atau ke B? Nah, yang berikutnya yang harus dilihat adalah yang kedua. Ya. Jadi, mana yang menghasilkan minus 1? Nilai B-nya kan minus 1. Ya. Minus 3 plus 4 atau plus 3 minus 4 yang menghasilkan minus 1. Kata Mbak Ara sama Mbak Karisma B. Kata Mbak Rohatun A. Kata Mbak Ratna B. Nah, coba sekarang kita lihat. Di sini ada minus 3 tambah 4. Minus 3 tambah 4 berapa? Minus 3 tambah 4 positif 1 ya. Punya utang 3 dibayar 4 jadi 1. Nah, sekarang kalau yang B ada positif 3 dikurangi 4. Sama dengan berapa? Minus 1. Nah, yang sama dengan nilai B yang mana? Jadi yang dipilih yang mana? Yang A apa yang B? Yang B. Maka akar persamaannya adalah X plus 3, X minus 4. Jadi nilai X1. Nah, ada langkah kelima. Langkah kelima yaitu untuk memeriksa apakah sudah benar atau belum. Nah, langkah memeriksanya bagaimana? Dengan mengkalikan silang. Nah, coba sekarang dikalikan silang seperti yang tadi saya contohkan, seperti yang sudah kita pelajari. Hasilnya benar nggak persamaannya itu? Hasilnya sama dengan X kuadrat. Ini kalau dikalikan silang, X kuadrat minus X sama dengan minus 12. Nah, dicoba X plus 3 dikali X minus 4, hasilnya sama dengan X kuadrat minus X minus 12 enggak? Sama enggak hasilnya? Coba dicoba. Kata Mbak Rohatun benar. Kata yang lain gimana?
Kata benar. Kata Mbak Ara sama Mbak Naisha juga benar. Yang lain gimana nih? Sip. Bener nih, semua nih sepakat nih, deal. Coba, kita coba. Pertama, X kali X dikurangi 4X ditambah 3X dikurangi 12 X kuadrat. Sip ya. Minus 4X tambah 3 jadi minus X dikurangi 12. Sip. Gimana sekarang? Nah, jadi akar-akar persamaannya berapa? Berapakah nilai X1 dan berapakah nilai X2? X1-nya berapa? X1-nya, nah jangan lupa X1-nya dibalik. Kalau di sini plus 3, maka X1-nya adalah minus 3. X2-nya berapa? Di sini minus 4, maka nilai X2-nya 4. Sip. Gimana sekarang? Udah mulai ada pencerahan? Untuk cara yang pertama nih. Kalau dijelasin bisa, kalau PR salah. Ini apa nih Mbak Naisha? Minus 3 kali 4 sama dengan minus 12. Besok aku lagi Pak. Ya makanya nanti saya kasih PR biar nggak lupa. Oke. Contoh soal lagi ya. Ini udah mau jam 11. Yang mungkin terbentur dengan majikan atau sudah lelah atau sudah ngantuk, boleh meninggalkan kelas lebih dahulu, tapi syaratnya nanti nonton video. Iya, nggak apa-apa. Kasih contoh soal lagi ya, satu lagi ya. Coba dikerjakan. Nah, seseorang siapa itu? Coba dikerjakan dengan menggunakan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan barusan ya. Nih,
persamaan kuadratnya ya. X kuadrat waduh, Mbak Ika mudah-mudahan bisa ikut yang Mbak Ika ya. 6x aduh 6x minus 16. Oke, saya bantu menuliskan langkah-langkahnya. Pertama, silakan didata dulu. A-nya berapa? Coba sekarang kita data lah sama-sama. A-nya berapa? Loh, kok A-nya X2? A-nya 1. Mbak Ani, A-nya 1 Mbak Ani. Itu yang lain bisa Mbak Ani. Oke. B-nya berapa B-nya? B-nya mantap, plus 6. C-nya berapa? Wah, banyak amat satunya. Mencetnya terlalu semangat ini Mbak Ani nih. Minus 16. Oke, silahkan dikerjakan dengan langkah-langkah yang saya telah ajarkan. Langkah pertama, langkah pertama silahkan mencari perkalian yang hasilnya sama dengan C. Dikerjain di coret-coretan dulu, nanti kita bahas sama-sama. Silahkan dikerjakan di buku catatan yang mbak-mbak punya dan Mas. Nah sekarang saya mesti nyebut Mas satu nih, ada Mas Vicky soalnya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Kalau udah selesai, yang disebutkan cuman cukup X1-nya berapa, X2-nya berapa. Nanti kita cek bareng-bareng. X1-nya berapa, X2-nya berapa. Nah, nih ada 5 langkah. Langkah 1 mencari perkalian yang hasilnya sama dengan C. Yang langkah kedua mencari data dari langkah 1 yang selisihnya sama dengan B. Langkah 3 memasukin. Apa itu memasukin? Memasukkan nilai alternatif yang dipilih ke dalam bentuk umum. Langkah 4 menentukan tanda positif atau negatif. Langkah 5 memeriksa apakah sudah benar atau belum.
Oh, yang tadi contohnya belum ditulis. Oke, sebentar. Nih, tinggal bilang aja mau ke atas apa mau ke bawah. Langkah 2. Nih udah nih. Soalnya yang ini baru satu nih soalnya. Coba sekarang catat dulu soalnya. Oke, saya bantu deh. Nah, ini persamaan bentuk umumnya X X1 X2. Nah, gitu. Angka 1. Ya, sekarang cari Mbak Ani yang masuk langkah 2, yang selisihnya sama dengan B berapa Mbak Ani? Coba dikerjakan dulu masing-masing. Nanti kita bahas bareng-bareng. Saya minta hasil akhirnya dulu aja. X1-nya berapa, X2-nya berapa. Langkah 3 contohnya. Ini Mbak Ara, contohnya ini Mbak Ara. Jadi langkah 3 dari alternatif yang dipilih kan alternatif C nih pada contoh. Taruh aja udah 3 sama 4. Nah udah gitu yang berikutnya menentukan nilai positif negatif.
Langkah 4, menentukan tanda positif negatif. Nah, ini contohnya nih, Bara. Mbak Karisma itu jawabannya 8 dan min 2, maksudnya gitu Mbak Karisma. X1 nya 8, X2 nya minus 2. Langkah 4 ini Mbak Ara. Langkah 4 jadi X minus 3, dikumpulin dulu yang kemungkinan-kemungkinan yang adanya. Kemudian dicari, pertama dicari dulu yang hasilnya menghasilkan sama dengan C. Nah, kemudian karena ada dua alternatif kombinasi, cari yang hasilnya sama dengan B. Nah, ini kan sama dengan C. Yang ini sama dengan B. Gimana yang lain? Masih kerja terus? Bulat Pak, sorry. Maksudnya apa Mbak Kamti? Oke, masih bingung. Baik. Kita kerjakan bareng-bareng. Kita kerjakan sama-sama. Oke, pertama langkah 1, mencari perkalian yang hasilnya sama dengan C. C-nya sama dengan minus 16. Nah, berapa aja nih yang hasilnya sama dengan minus 16? Atau yang hasilnya sama dengan 16 dulu? Yang pasti 1 kali 16. Yang lain? Dua kali 8. Tandanya diabaikan dulu aja. 2 kali 8. Begitu 4 kali 4. Ada lagi nggak? Ada 3 alternatif nih. Alternatif A, B, dan C. Ada lagi yang lain nggak? Nggak ada ya. Oke, langkah kedua. Mencari data dari langkah 1 yang selisihnya sama dengan B. Nah, mana nih? Dari 1 dan 16, 2 dan 8, 4 dan 4, yang hasilnya sama dengan 6 kalau dikurangi. Kata Mbak Bunga Mawar yang B.
Sepakat nih B semua nih, Mbak Ara, Mbak Karisma, Mbak Feni, Mbak Cikucrit. Sepakat ya B ya. B. Jadi alternatif yang dipilih adalah B, di mana 8 dikurangi 2 sama dengan 6 ya. Langkah ketiganya apa nih? Langkah ketiganya memasukkan nilai alternatif yang dipilih ke dalam bentuk umum ya. Jadi X, X1, X, X2. X ya misalkan X1 nya 8 aja udah. Masalah aja dulu taruh. Kemudian X sama 2. Nah, tandanya belum diketahui di sini. Kita mau naruh tanda berapa? Tanda positif apa tanda negatif? Oke. Nah, sekarang tandanya karena C-nya sama dengan minus 16, maka tandanya pasti positif negatif ya. Kita punya dua alternatif di sini. X plus 8 dan X minus 2. Ini alternatif yang pertama. Alternatif kedua, X min 8 dan X plus 2. Nah, ini dua-duanya kalau dikalikan hasilnya minus 16. Nah, sekarang kita pilih yang menghasilkan nilainya sama dengan B. Di mana B ini nilainya adalah 6, positif 6. Nah, mana yang hasilnya positif 6? Alternatif 1 apa alternatif 2? Alternatif 1 apa alternatif 2 yang hasilnya positif 6? Kalau alternatif 1 plus 8 dikurangi 2 sama dengan berapa? Plus 8 dikurangi 2. 6. Kalau alternatif 2 minus 8 ditambah 2. Nah, kalau alternatif 2 minus 8 tambah 2 hasilnya berapa? Minus 6. Jadi yang dipilih yang mana? Jadi yang dipilih yang pertama ya. Yang ke-1. Nah, sekarang diperiksa apakah benar nih X plus 8 dikalikan X minus 2 hasilnya sama dengan X kuadrat ditambah 6X minus 16. Nah, coba bener nggak hasilnya? Bener nggak nih hasilnya? Coba. Kata Mbak Feni, ya.
Yang lain gimana? Betul nggak? Betul. Gimana sekarang? Mau kelasnya mau udahan apa mau tambah soal satu lagi? Tambah Pak, masih bingung. Oke, tambah lagi ya. Kita tambah lagi. Ini kalau pengen copy whiteboardnya gimana ya? Nggak bisa nih. Oke, tambah lagi. X kuadrat ditambah 11X ditambah 24. A-nya berapa? Barohatun kalau misalkan mau logout duluan dipersilakan, nggak apa-apa Barohatun. Barangkali udah letih, nggak masalah. A sama dengan 1. B-nya berapa? B-nya 11. C-nya berapa? C-nya 24. Oke. Nah, sekarang langkah 1. Berapa nih perkaliannya yang hasilnya sama dengan C? Yang pasti ada 1 kali 24. 2 kali 12. Terus 3 kali 8. Kemudian 4 kali 6. Ada lagi? Gak ada ya? Jadi kita punya alternatif A, B, C, dan D. Nah, sekarang langkah yang kedua. Kok ini? Langkah kedua ngapain? Mencari yang selisihnya sama dengan B.
Mana yang selisihnya sama dengan B? Yang selisih atau jumlahnya sama dengan B. Berarti bukan selisih aja nih, jumlah bisa. Sepakat ya? Jadi alternatif yang dipilih adalah C. 3 ditambah 8 sama dengan 11. Nah, langkah ketiga memasukkan nilai alternatif yang dipilih ke dalam bentuk umum. Bentuk umumnya apa? X1 kali X2. Nah, jadi X1-nya berapa? Calon X1-nya 3. Terus calon X2-nya berapa? 8. Nah, udah. Sampai sini dulu, paham nggak? Sampai langkah 3 paham nggak? Mbak siapa tadi ya? Mbak Naisyah, Mbak Feni, Mbak Ratna, Mbak Ara paham. Mbak Naisyah sama Mbak Naisyah gimana? Paham nggak? Mbak Nazira, Mbak Ika, Mbak Ani, oke. Mbak Devina, Mbak Kamti paham? Mbak Kamti? Sip. Langkah keempat ngapain? Langkah keempat milih mana positif, mana negatif. Dipilih positif negatifnya. Sip. Insya Allah. Wah, Mbak Karisma bilang positif semua katanya. Positif semua kenapa? Soalnya C-nya plus 24 ya. X plus 3. X plus 8. Kenapa positif semua? Karena C-nya sama dengan berapa? Plus 24 ya. Kalau B-nya berapa B-nya? B-nya plus 11. Nah, tapi kalau misalkan sekarang saya tulis X negatif 3 sama dengan dikali X negatif 8. Nah, kalau begini gimana? Minus 3 dikali minus 8 hasilnya berapa? Sama-sama positif kan? Negatif 3 dikali negatif 8 sama-sama positif. Hasilnya 24. Negatif kali negatif hasilnya positif, Mbak Ara. Jadi kalau tandanya sama pasti positif ya. Positif kali positif. Ya nggak apa-apa. Positif kali positif sama dengan positif. Jadi kalau tandanya sama pasti positif. Tapi kalau tandanya beda, negatif sama positif atau positif sama negatif, ini dua-duanya hasilnya negatif ya. Sip ya. Nah, jadi ini semuanya negatif. Ini semuanya menghasilkan C sama dengan 24. Nah, tapi mana yang menghasilkan B sama dengan 11?
Waduh, nanti nonton video Mas Vicky ya. Ketinggalannya lumayan banyak nih kelihatannya nih. Nah, sekarang dari dua alternatif ini, alternatif 1 dan alternatif 2, mana yang menghasilkan B sama dengan 11? Yang 1 apa 2? Yang 1 ya, plus 3 plus 8 sama dengan 11. Kalau minus 3 minus 8 hasilnya berapa? Minus 11 ya, jadi salah ya. Jadi yang dipilih yang mana? Yang dipilih yang pertama. Oke, jadi langkah kelimanya ngapain? Nah, yang dipilihnya jadi yang pertama ya, X plus 3 X plus 3 dikali X plus 8. X plus 3 dikali X plus 8. Coba, bener gak nih hasilnya nih? Sama dengan persamaan yang tadi. X plus 3 dikali X plus 8. Hasilnya sama dengan X kuadrat plus 11X plus 24. Kata Mbak Feni sama. Benar ya? Sama ya, sip ya. Nah, gimana sekarang? Sudah cerah atau sudah ngantuk? Nanti saya kasih PR 3 soal lah ya, nggak usah banyak-banyak. Nah, sekarang kelasnya saya cukupkan dulu sampai sini aja dulu ya. Saya kasih PR nanti 3 soal dikerjakan, sambil yang kurang jelas nonton lagi videonya ya. Mas Vicky yang ketinggalan nanti nonton video, nggak susah, yang mirip-mirip aja biar nggak bingung ya. Oke, kalau begitu saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan. Yang mau logout silakan logout duluan. Saya mau bikin catatan dulu, saya mau screenshot dulu. Nanti catatan, screenshot, video, dan PR saya upload segera ke grup ya. Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas partisipasi aktifnya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.